Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji Bapak Agung Hastomo dan guru penguji Ibu Sri Umi Mardiah. Perkenalkan, nama saya Irma Junita Zulhendri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 37 Mandau. Sekian perkenalan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak ibu pada pagi hari ini? Waalaikumsalam baik bu. Kabar baik bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bu. Waalaikumsalam, sehat bu. Alhamdulillah anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, baiklah anak-anak ibu yang pintar, yang hebat. Nah, walaupun kita belajarnya tidak tatap muka, anak-anak ibu semuanya harus tetap semangat ya. Jaga kesehatan, gunakan masker ketika berada di luar rumah, cucilah tangan, dan hindari kerumunan. Semoga pandemi ini segera musnah dari bumi kita sehingga kita dapat belajar seperti biasanya. Nah, ayo siapa anak ibu yang hadir pada pagi hari ini? Ya, bagus. Terima kasih ya nak atas kehadirannya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 2. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin bertanya dulu sama anak ibu semuanya. Ayo, seperti apakah hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah? Ayo. Menyusun meja dengan rapi bu. Nyapu kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Menyapu dan mengepel lantai kelas. Ya, bagus anak ibu. Sudah bisa menggambarkan seperti apa lingkungan yang bersih di sekolah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu dapat yang pertama membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang ketiga, membuat sebuah hasil pengamatan. Yang keempat, menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Yang kelima, anak-anak ibu juga dapat menyebutkan sikap agar terwujudnya persatuan. Yang keenam, menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan santun. Ya, anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu baca bersama sebuah teks bacaan yang berjudul Halaman Kelas yang Bersih. Kita baca bersama-sama ya. Dimulai ya. 1, 2, 3. Dimulai. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga
Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat olahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Wah, anak ibu sudah pandai semua membaca ya. Sudah lancar. Bagus anak ibu semuanya. Nah, dari teks yang kamu baca, ciri-ciri lingkungan sekolah yang bersih itu seperti apa ya, Nak? Ada tamanan hijau, Bu. Bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Udah. Teratur baik, bebas dari penyakit, bebas dari kotoran. Wah, bagus semua jawaban anak ibu. Bagus. Nah, memang ya nak, ciri-ciri lingkungan yang sehat itu yaitu pertama, udaranya bersih, segar, sejuk, dan tidak berbau. Yang kedua, adanya tempat sampah dan keadaannya bersih. Yang ketiga, terdapat saluran air yang bersih dan lancar. Yang keempat, terdapat berbagai tumbuhan hijau yang terpelihara dan tertata rapi. Dengan adanya tumbuhan hijau, udara menjadi segar dan lingkungan kita terlihat indah. Bagus anak ibu semuanya. Ibu akan putar sebuah video tentang perkarangan sekolah yang bersih dan sehat. Silahkan anak-anak ibu amati ya videonya.
Ya, jadi setelah kamu lihat video tadi, silahkan anak-anak ibu buat laporan sederhana tentang video tadi. Jadi nanti setelah selesai, silahkan anak ibu bacakan hasil laporannya. Kita harus dapat menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Lingkungan biotik ada guru, murid, tumbuhan. Lingkungan abiotik, buku, meja, kursi. Cara menjaga lingkungan sekolah: 1. Menyapu dan mengepel lantai. Membuka jendela kelas. 3. Membersihkan meja dan kursi. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memelihara kesehatan lingkungan sekolah. Memelihara dengan cara menyapu, mengepel lantai kelas. Membuka jendela kelas untuk memasukkan udara segar serta cahaya matahari. Membersihkan meja dan kursi agar nyaman dipakai. Membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan sekolah yang bersih membuat kita rajin dan nyaman untuk bersekolah. Memelihara lingkungan kesehatan sekolah dengan cara menyapu, mengepel kelas, membuka jendela kelas untuk memasukkan udara segar serta cahaya matahari. Membersihkan meja dan kursi agar nyaman dipakai. Membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan sekolah yang bersih membuat kita rajin dan nyaman untuk sekolah. Wah, bagus semua hasil laporan anak ibu. Terima kasih, hebat anak ibu. Nah, bagaimana supaya lingkungan sekolah kita itu selalu bersih? Ya, yang pertama kita membersihkan kolong meja. Ya, yang kedua membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kurangi penggunaan plastik. Yang keempat, jaga kebersihan toilet. Yang kelima, melakukan piket kelas. Yang keenam, rawatlah taman sekolah. Yang ketujuh, bersihkan saluran air. Sekarang, coba anak-anak ibu amati gambar yang ibu tampilkan ini. Dan kegiatan apa saja yang ada pada gambar tersebut? Menyapu kelas, bermain, olahraga, belajar, Bu. Gambar yang pertama, membersihkan ruang kelas. Gambar yang kedua, olahraga lari. Gambar yang ketiga, bermain di halaman sekolah bersama teman-teman. Gambar yang keempat, belajar kelompok. Wah, bagus semua anak ibu jawabannya. Ya, benar sekali. Yang pertama itu kegiatannya membersihkan kelas, yang kedua berolahraga bersama, yang ketiga itu bermain bersama, yang keempat belajar kelompok. Nah, kegiatan yang ibu tampilkan ini merupakan contoh yang menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, coba anak-anak ibu lihat dan anak-anak ibu amati video yang ibu putar.
Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Nah, Ibu berharap kabar kalian sehat selalu ya, Nak. Pagi ini kita akan belajar PPKN dengan materi sikap keberagaman di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengetahui apa itu keberagaman? Nah, anak-anak, keberagaman itu artinya ialah beragam atau berbeda-beda. Keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antar masyarakat satu dengan yang lainnya. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, tepat sekali. Bhinneka Tunggal Ika ialah artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, kita tahu di Indonesia begitu banyak suku, budaya, bahasa, dan adat. Nah, anak-anak, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa sama-sama saling menjaga persatuan dan kesatuan negara meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Nah, dengan cara seperti itu, kita dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Nah, anak-anak, sampai sini, apakah kalian paham apa itu keberagaman? Nah, kalian pintar. Nah, kita sekarang lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak, ialah keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman di lingkungan sekolah meliputi jenis kelamin, ciri tubuh, kegemaran, suku bangsa, dan agama. Melalui keberagaman tersebut, kita dapat melakukan berbagai sikap keberagaman yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, damai, dan tentram. Sikap keberagaman tersebut meliputi berteman dengan teman yang berbeda agama. Setiap keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak boleh membuat kita memilih dalam berteman. Perbedaan agama dalam pertemanan bukan menjadi jurang pemisah, melainkan bersama untuk saling melengkapi dalam mengingatkan beribadah, seperti berdoa sebelum makan. Sikap yang kedua ialah menciptakan hidup rukun. Kita harus menciptakan hidup rukun di lingkungan sekolah, karena dengan terciptanya hidup rukun di lingkungan sekolah, kita dapat belajar dengan nyaman, tentram, dan damai. Selain itu, kita juga bisa menumbuhkan sikap saling menyayangi dan menghormati antar sesama teman tanpa membeda-bedakan teman. Sikap selanjutnya ialah saling membantu. Kita harus saling membantu karena hidup akan terasa indah jika sesama teman mau saling membantu dalam rangka meringankan beban satu sama lain. Setiap beban yang tadinya sulit akan terasa lebih ringan. Selain itu, sikap yang bisa kita lakukan ialah menolong teman yang sedang sakit dengan memberikan catatan belajar agar teman tidak ketinggalan pelajaran. Sikap yang kedua bisa kita lakukan ialah menolong teman yang sedang kena musibah dengan memberi sumbangan. Sikap yang selanjutnya ialah kerjasama. Mengerjakan segala sesuatu dengan kerjasama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kerjasama dalam kita bisa kita lakukan dalam kegiatan kerja kelompok serta kerja bakti di sekolah. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan sikap kebersamaan antar sesama teman. Nah, anak-anak, itulah sikap keberagaman yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah demi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian selalu semangat dalam belajar. Sampai jumpa anak-anak ibu semuanya. Setelah mengamati video tersebut, coba anak-anak ibu sebutkan
Sebutkan contoh lain sikap yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Dan sebutkan pula contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Sikap yang mencerminkan keberagaman yaitu bermain dengan rukun bersama teman, tidak memilih teman ketika bermain, bergotong royong membersihkan kelas bersama. Sikap yang tidak mencerminkan keberagaman. 1. Memilih teman. 2. Menciptakan keributan. 3. Tidak saling membantu. 4. Tidak mau bekerja sama. Wah, bagus anak ibu semuanya. Ya, ibu harapkan anak-anak ibu semua tidak melakukan contoh perbuatan yang tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman, agar lingkungan kita tetap harmonis, tidak adanya permusuhan di lingkungan sekolah. Dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, apa yang anak-anak ibu dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi, di sekolah kita harus hidup bersih dan sehat, walaupun berbeda. Kita harus bersatu. Kita harus hidup bersih, menciptakan kerukunan antara kita. Kesimpulan pada hari ini, kita harus menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah atau rumah. Kita harus saling menghargai dan menghormati sesama. Kesimpulannya adalah lingkungan sekolah yang bersih akan menciptakan hidup sehat. Bagus anak ibu. Kesimpulan kita pada hari ini adalah lingkungan terdiri dari lingkungan sehat dan tidak sehat. Lingkungan sekolah yang bersih dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Dengan hidup sehat di sekolah akan berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar di sekolah. Dan dengan mencerminkan sikap kebersamaan, kita dapat menjaga persatuan walau dalam keberagaman. Pengalaman apa yang anak ibu dapatkan pada hari ini? Dan bagaimana perasaanmu selama pembelajaran berlangsung? Dapat mengetahui cara hidup sehat dan bersih, dapat ilmu baru dan dapat merasakan belajar jarak jauh. Anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu kerjakan soal evaluasi yang sudah ibu share link Google Form-nya pada grup WA. Selanjutnya, anak-anak ibu lakukan satu kegiatan yang mencerminkan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nanti silakan anak-anak ibu foto kegiatannya dan kirimkan melalui WA grup. Anak-anak ibu, dalam berbicara gunakanlah bahasa yang santun, baik kepada adik, kepada teman sebaya, maupun kepada orang tua. Dan anak-anak ibu juga jagalah kebersihan lingkungan dengan cara buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih dan sehat. Baiklah anak ibu yang tersayang, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya dapat manfaatnya dan bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.
Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya. Jaga kesehatan, di rumah saja, jangan keluyuran. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu. Iya, Bu. Sampai jumpa. Iya, Bu. Makasih, Bu. Semoga Ibu dan teman-teman sehat selalu. Pengalamanku tentang persatuan di sekolah. Saat jam istirahat